Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Triardianto. Di video kita kali ini saya akan masih membahas tentang literatur review. Tetapi saya akan terfokus kepada 7 kesalahan mahasiswa S1 di dalam membuat literatur review. Nah, apa saja 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa strata 1 di dalam menulis literatur review? Kesalahan yang pertama adalah terlalu sedikit literatur yang digunakan. Saya beberapa kali menemukan ada literatur review yang dilakukan di proposal penelitian mahasiswa itu hanya mengandalkan 2 literatur atau 3 literatur. Nah, ini jelas tidak mungkin. Tidak mungkin rasanya topik penelitian yang Anda geluti itu hanya ditulis oleh 1, 2, 3 orang saja. Itu berarti menunjukkan Anda saja yang malas atau Anda saja yang tidak memiliki pengetahuan sehingga nggak tahu bahwa topik itu sudah dibahas banyak orang dan ada banyak sekali literatur yang sudah meneliti tentang topik yang Anda geluti. Jadi nggak mungkin. Kesalahan kedua, kebalikan dari kesalahan pertama, yakni terlalu banyak literatur yang digunakan. Nah, sebenarnya banyak literatur itu tidak masalah selama memang itu kontributif dan dipakai betul untuk menunjukkan semesta diskusi yang sedang digeluti. Tapi masalahnya saya beberapa kali menemukan juga, terutama di skripsi mahasiswa, tapi yang paling sering terjadi itu di jurnal. Karena kebetulan saya adalah editor-in-chief di jurnal Politika. Ada mahasiswa-mahasiswa S2 itu membuat literatur review dengan sembarangan, mengutip banyak sekali buku agar terlihat banyak yang dikutip. Jadi misi dia itu bukan untuk menjelaskan semesta pengetahuan yang sedang dia geluti, tapi malah ingin menunjukkan banyak-banyakan literatur yang dia pakai. Sehingga banyak sekali literatur yang ada tetapi cara mengutipnya salah, isinya salah, bahkan dalam banyak hal dikutip itu tidak relevan atau tidak tepat. Jadi banyak-banyakan, kalau misinya banyak-banyakan itu juga sebuah kekeliruan. Ya karena kebutuhan untuk membuat literatur review itu bukan untuk mempertebal daftar pustaka, tapi untuk menjelaskan semesta diskusi yang ada di dalam topik yang sama yang Anda geluti. Kesalahan ketiga, mengurutkan literatur berdasarkan deret hitung tanpa memiliki alasan yang jelas mengapa itu diurutkan. Saya sering membaca literatur review dari mahasiswa atau penelitian terdahulu dari mahasiswa itu menggunakan kaidah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini kan jelas ada sequel. Ada sequel pertama, kedua, ketiga, keempat. Tetapi ketika saya amati perbedaan antara pertama dan kedua, lalu kedua dengan ketiga, dan ketiga dengan keempat, ini nggak jelas-jelas amat. Kenapa dia menjadi urutan? Ternyata setelah saya cermati, ya memang dia hanya mengandalkan 3 literatur, lalu ditulis pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, ini adalah jelas cara-cara yang salah. Ketika kita membangun sebuah argumen menggunakan mekanisme sequelik, misalkan ada pertama, ada kedua, ada ketiga, berarti kita menunjukkan ada degradasi yang berbeda antara 1, antara 2, antara 3. Bukan karena memang cuma 3 itu lalu Anda tulis pertama, kedua, ketiga. Ini salah, cara yang salah dan mohon jangan diikuti lagi. Saya tidak mengatakan pertama, kedua, ketiga itu cara yang salah. Bisa jadi itu cara yang benar. Misalkan sedang menunjukkan sequel waktu. Pertama di tahun sekian sampai tahun sekian. Kedua dari tahun sekian sampai sekian. Atau ketiga dari tahun sekian sampai tahun sekian. Atau menggunakan tematik. Pertama itu tema ini. Kedua itu tema ini. Ketiga tema ini. Itu oke. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi perkaranya saya sering menemukan dia cuma pakai 5 literatur lalu nuliskannya pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Itu jelas cara yang salah. Nah, itu yang saya problemkan. Kesalahan keempat, literatur review hanya memparadekan definisi. Saya sering sekali menemukan, terutama mahasiswa S1, ketika membuat literatur review itu ya isinya hanya parade definisi. Dia mengutip definisi dari beragam orang. Contohnya apa? Contohnya definisi kebijakan menurut Thomas D, menurut Marilyn Grindel, kebijakan menurut Van Hoon van Meter, kebijakan menurut, semuanya isinya menurut. Itu tidak berguna, teman-teman. Hari ini kita menulis semacam itu sudah out of date plus keliru. Kenapa saya menstatuskan keliru? Karena ketika kita menuliskannya kita memiliki misi memahamkan kepada pembaca apa yang kita tulis. Dan cara itu sebenarnya tidak memahamkan, hanya bikin tebel saja. Maka sebenarnya pilih saja salah satu definisi yang menurut Anda relevan dan cocok dengan penelitian Anda. Atau
mungkin lebih ke dinamika perdebatan di antara para peneliti yang berbeda ini yang di-highlight, bukan memparadekan definisi menurut si anu, si itu, si ini, si itu. Itu adalah cara-cara yang kuno dan dari ini saya bisa menstatuskan itu adalah cara yang salah. Kesalahan kelima, yakni mengambil literatur tanpa memikirkan apakah literatur itu dari sumber yang kredibel atau tidak. Apa yang saya maksud dengan literatur yang kredibel? Literatur yang tidak kredibel adalah skripsi, bukan. Ada kalanya skripsi itu kadang lebih bagus dari karya tesis. Ada beberapa skripsi yang kualitasnya itu jauh lebih bagus daripada karya tesis. Kesalahan kelima, mengambil literatur tanpa mempertimbangkan sumber dan kredibilitas dari literatur tersebut. Saya menemukan beberapa mahasiswa itu ketika memilih literatur itu asal-asalan saja. Ya, yang penting ada literaturnya, diambil, dipakai, dikutip. Mestinya kita perlu memiliki kecakapan untuk memilah-milah sumber atau literatur mana yang lebih kredibel. Saya tidak mengatakan skripsi pasti lebih kurang kredibel dibanding tesis atau disertasi, tidak. Kadang ada beberapa skripsi yang kualitasnya jauh lebih baik daripada tesis. Sebaliknya banyak sekali tesis yang kualitasnya lebih buruk daripada skripsi, bahkan di institusi yang sama. Kalau jurnal kita jauh lebih mudah ya. Jurnal itu kita punya sistem akreditasi nasional, itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Jelas, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu kredibilitasnya di bawah Sinta 2 dan Sinta 1. Jadi kalau mau cari jurnal untuk membangun sebuah literatur review yang mapan, ya mungkin bisa diambil dari Sinta 2 atau lebih baik Sinta 1 atau mungkin jurnal internasional yang terakreditasi oleh Scopus, oleh Web of Science dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik tentu saja. Keenam, tidak mengikuti kaidah pengutipan dengan baik yang benar. Secara umum, pengutipan itu cuma ada dua secara umum ya, yakni pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Sebenarnya ini sudah dibahas sejak SMP, SMA. Mungkin kita kurang memiliki kecakapan ini mungkin karena saat SMP atau SMA jarang mempraktikkannya. Nah, hal yang paling banyak sering terjadi kesalahan bagi mahasiswa saat melakukan pengutipan adalah melakukan kutipan langsung tapi dengan tata cara kutipan tidak langsung. Apa yang dimaksud kutipan langsung? Kutipan langsung adalah kita mengutip sama persis dengan penulis yang penulis tulis. Kalau kutipan tidak langsung, ya kita mengutip isinya, substansinya, tapi mungkin dengan cara kita. Nah, alias yang disebut dengan parafrase. Kita menuliskan ulang substansi yang sama tetapi dengan bahasa yang berbeda. Itu maksud dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung punya ciri-ciri, yakni memberi tanda kutip. Selain memberi tanda kutip, biasanya sumber kutipannya misalkan Ardianto 2016.2, nah ada unsur halaman. Nah, karena dia mengutip kutipan langsung, biasanya ada unsur halamannya. Di halaman berapa hal itu dikutip. Nah, biasanya itu. Nah, yang sering terjadi adalah sebenarnya mahasiswa itu mengutip langsung, tapi caranya tidak dikasih petik dan tidak dikasih halaman. Jadinya adalah ini ketika nanti dimasukkan di dalam Turnitin menjadi plagiasi karena caranya salah. Nah, makanya teman-teman kalau mau belajar cara mengutip, googling saja, mudah. Nanti kalau saya punya kesempatan saya akan membuat tutorial bagaimana membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Tapi ini sebenarnya pelajaran SMP SMA yang sudah diulas banyak sekali, yang sudah dipanjang, mungkin cuma jarang saja kita praktekkan. Terkait dengan kutipan langsung tetapi ditulis dengan cara tidak langsung, ini terjadi tidak hanya di mahasiswa ya. Saya sebagai pengelola jurnal juga menemukan beberapa dosen juga melakukan kesalahan serupa, sehingga kadang tulisan yang dikirimkan itu tingkat similarity atau plagiarismnya cukup tinggi. Jadi kita semuanya perlu belajar karena ini ada skill ya. Termasuk saya terus mengembangkan bagaimana melakukan parafrase yang baik di dalam proses pengutipan tulisan. Kesalahan yang ketujuh, penulis yang menulis literatur review tidak pernah membaca lagi, alias tidak pernah meng-cross-check apakah literatur review yang dia tulisnya itu bisa dipahami orang atau tidak. Banyak sekali saya membaca literatur mahasiswa S1 skripsi itu, ketika saya baca saya nggak ngerti inti utamanya. Padahal saya ingatkan lagi, literatur review itu adalah sebuah gambaran tentang semesta topik tertentu. Kalau dia sebuah gambaran, harusnya gambaran itu jelas dong. Kalau dia sebuah gambar gunung, oke, gunung ini gunung. Oh, ini pantai. Oh, ini bangunan. Oh, ini gedung bertingkat. Jelas, gambarannya jelas. Maka literatur review juga sama. Ketika Anda mengangkat topik-topik tertentu, ya oke, dibaca. Oke. Oh, ini toh semesta diskusi dalam topik A. Oh, ini toh semesta diskusi di topik B. Semesta diskusi di topik C. Oke, clear. Nah, yang sering terjadi adalah saya nggak jelas-jelas amat ini apa yang dibahas. Ini makanya kemudian penulis atau peneliti harus memastikan dia cukup clear
apa yang dia jelaskan, apakah argumen-argumennya tertata secara koheren, rapi, tersusun secara rapi, terjahit, dan yang paling utama gambaran besar di dalam literatur review itu bisa ditangkap oleh para pembaca. Nah, dengan cara itu saya kira nanti literatur review jauh lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Itulah 7 kesalahan yang sering terjadi di para peneliti pemula dalam menyusun literatur review. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan, nah, siapa tahu bisa memperbaiki diri agar ke depan tidak melakukan kesalahan yang serupa. Kira-kira itu saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Saya akan membuat video-video berikutnya agar membantu teman-teman untuk semakin sukses dan lancar di dalam proses skripsinya. Terima kasih, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.